Kita cobain ya. Benar-benar enak nih, creamy dan fluffy. Jadi betul-betul teksturnya lembut. Kemudian untuk rasa ada gurih ya dan asin serta ada sedikit ladanya ya, sedikit aja, tidak terlalu menonjol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dalam program pembelajaran jarak jauh bersama Pak Guru Masak. Ya, saya Pak Rahmat. Bagaimana kabarnya? Senang sekali saya dapat bertemu kembali, menyapa teman-teman semua untuk praktik membuat salah satu hidangan dari kentang. Nah, bicara kentang ini kalau dalam hidangan kontinental dia sebagai hidangan pelengkap yang berfungsi sebagai makanan yang mengandung karbohidrat atau kalorinya dari kentang. Dan sekarang Pak Rahmat akan membuat pelengkap hidangan kontinental yaitu mashed potato. Nah, kenapa dikatakan mashed potato? Mashed potato artinya adalah kentang yang dihancurkan atau kentang yang dilumatkan. Bahan-bahan untuk membuat mashed potato adalah yang pertama kentang sebanyak 4 buah. Saya gunakan yang ukuran sedang ya, atau 3 buah juga nggak apa-apa kalau kentangnya besar-besar. Kemudian susu full cream ya. Ini yang plain sebanyak 150 cc ya, 150 cc. Kemudian bumbunya hanya garam dan lada. Cara membuatnya, pertama kentang dicuci bersih seperti ini, kemudian kita kupas. Nah, boleh juga tidak dikupas ya, ada teknik lain yaitu langsung kentang ini direbus, lalu setelah matang dikupas kulitnya. Ada juga yang melalui proses dikukus ya, sama setelah matang kentangnya kulitnya dikupas. Dan ada juga proses selanjutnya yaitu dengan cara di oven. Di oven ini memang sangat bagus ya, atau teknik terbaik untuk membuat mashed potato, karena dengan cara di oven kandungan rasa dan aroma kentangnya itu masih mantap ya, jadi tidak banyak yang terbuang. Jadi cara yang terbaik sih di oven, namun kalau di oven itu membutuhkan waktu yang cukup panjang untuk membuat kentang ini matang. Maka saya pilih cara yaitu dengan cara dikukus. Nah, untuk dikukus dan lebih mudah, saya pertama kentangnya dikupas dulu kulitnya ya. Kalau teman-teman mau langsung dikukus juga nggak apa-apa, tidak dikupas kulitnya ya. Kalau saya dikupas dulu, itu terserah aja. Kalau mau direbus juga boleh, tapi saya pilih daripada direbus saya lebih baik dikukus, karena kalau dikukus itu tidak menggunakan air atau air rebusan, sehingga kentangnya ini masih bagus, rasa dan aroma kentangnya masih tajam. Ya, sekarang kita mulai praktek. Kita kupas saja kentangnya. Nah, setelah dikupas bersih seperti ini, langsung kita rendam dalam air. Dan airnya sudah diberi garam. Apa tujuannya? Supaya kentangnya ini tidak berubah warna kecoklatan, karena getah dari kentang ini menimbulkan warna kecoklatan. Jadi langsung kita rendam di dalam air. Jadi selalu siapkan air ketika kita mengupas kentang. Nah, setelah selesai semua kentang dikupas, sekarang kita potong. Potongnya asal aja ya, yang penting dia memudahkan atau lebih cepat mematangkan ketika dikukus. Jadi saya potong asal aja seperti ini. Sekarang kita akan mengukus kentang sampai matang, kurang lebih 30-40 menit. Nah, kentangnya sudah matang, kita matikan apinya.
kita angkat. Nah, sekarang waktunya kita untuk melumatkan atau menghancurkan kentang dengan menggunakan garpu seperti ini. Nah, ini lihat. Nah, coba di zoom lebih dekat kameranya. Nah, ini seperti ini. Namanya mashed potato, dan ini kentangnya benar-benar matang. Tuh, mudah dihancurkan. Tuh, kelihatan ya. Oke. Ini sampai hancur, halus ya. Itulah namanya mashed potato, kentang yang dilumatkan atau dihancurkan atau ditumbuk. Nah, setelah lumat seperti ini, sudah hancur ya, tidak ada butir-butiran kentang lagi. Sekarang kita masak. Kita masak. Kita nyalakan apinya ya. Kemudian masukkan susu full cream ini sedikit demi sedikit. Tambahkan lagi susu sedikit demi sedikit ya, dengan api kecil, ingat. Dan dia harus betul-betul creamy dan fluffy, karena kalau terlalu encer itu namanya akan menjadi puri atau puri potato. Nah, ini udah mulai creamy dan fluffy. Nah, setelah creamy seperti ini, kita masukkan garam halus secukupnya saja ya. Yang penting dia gurih ya, jangan terlalu asin. Kemudian lada halus. Nah, ini lada. Kita aduk kembali sampai rata. Tuh, ini udah mulai creamy banget. Ya, ini sudah menjadi creamy dan fluffy dari mashed potato ini. Sekarang kita pindahkan ke wadah. Lihat, creamy banget. Nah, untuk menata mashed potato ini dapat menggunakan 2 buah sendok ya. Ini sangat creamy ya. Tuh, menggunakan 2 buah sendok. Tuh, dengan cara dibelak-balik seperti ini. Terus sampai halus. Nah, karena harus belajar sering-sering membuat seperti ini. Nah, kalau sudah, kita letakkan di sini. Kita akan buat 3. Nah, selain itu, kita juga dapat menggunakan cetakan es krim atau scoop es krim ini. Ambil. Tuh, ya.
Oke, ini dia mashed potato. Untuk atasnya dapat ditaburi dengan peterselie cincang atau chop parsley, atau juga dengan keju parut. Terserah suka-suka kalian semua. Ya, sekarang kita waktunya untuk evaluasi hasil praktek kita membuat mashed potato. Kita cobain ya. Benar-benar enak nih, creamy dan fluffy. Jadi betul-betul teksturnya lembut. Kemudian untuk rasa ada gurih ya dan asin, serta ada sedikit ladanya ya, sedikit aja, tidak terlalu menonjol. Yang paling dominan rasa di sini adalah kentang tentunya, dan juga susu ya. Jadi udah gurih. Demikianlah teman-teman semua, praktek kita hari ini membuat mashed potato. Seperti tadi Pak Rama sudah bilang, mashed potato adalah kentang yang dihancurkan atau dilumatkan atau kentang yang ditumbuk. Nah, merangkum sedikit bahwa kentangnya itu prosesnya boleh direbus, boleh dikukus, boleh juga di oven. Tapi yang terbaik adalah kentangnya dimatangkan dengan cara di oven, supaya kandungan airnya tidak terlalu banyak. Ketika direbus, tentu kandungan air kentangnya akan bertambah. Kemudian dikukus juga ada masih kandungan airnya, dan yang terbaik adalah dengan cara di oven. Kemudian setelah itu kentangnya dihancurkan. Nah, untuk memasak kentangnya boleh tanpa dikupas kulitnya atau boleh juga dikupas terlebih dahulu kulitnya. Nah, itu kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.